Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tentu kita masih ingat dengan Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono. Beliau ini dulu mantan Kepala Badan Intelijen Negara di era pemerintahan Megawati. Dia sering mengungkapkan bahwa di Indonesia ini umat Islam sering overdosis di dalam berislam. Hal itu melihat kejadian-kejadian, misalnya banyak orang Indonesia yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme ketika itu. Belakangan tesis Hendro ini mendapat pembenaran lagi ketika di Indonesia organisasi yang di dunia Arab, di dunia Islam itu dilarang, tapi di sini dia bisa bercokol. Itu tanda, kata Hendro, bahwa umat Islam ini salah dalam memakan obat untuk menghadapi penyakitnya. Akibatnya penyakit umat Islam itu tidak pernah mau sembuh dan tidak bisa sembuh. Karena salah dosis di dalam penanganannya. Lalu apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur? Kalau kita lihat, Yusuf Mansur itu juga salah satu bentuk penyakit umat Islam yang overdosis. Dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakitnya. Katakanlah umat Islam ingin kaya, gitu. Tapi dia mencari obat dengan teori Yusuf Mansur. Pasti umat Islamnya tidak akan pernah bisa kaya. Yang kaya hanya Yusuf Mansur, gitu. Dari dulu ketika dia mulai terjun ke dalam cerita-cerita dakwah, ayat-ayat yang dihafal Yusuf Mansur itu ya ayat sedekah aja. Di luar itu yang nggak ada. Ayat sedekah pun gunanya bagaimana meraup uang supaya masyarakat mengeluarkan uang sedekah. Maka sebagai medianya atau perantaranya mungkin rumah tahfiz gitu kan. Lalu diceritakannya tentang wisata hati, mencari Tuhan yang hilang. Maka orang Islam seolah-olah dengan mengeluarkan uangnya kepada Yusuf Mansur, penyakitnya akan sembuh. Gitu. Mau kaya enggak? Yusuf Mansur menawarkan seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang terpedaya seolah-olah cerita Yusuf Mansur itu sebuah jalan pintas untuk menjadi kaya. Ternyata tidak ada yang kaya. Ada yang kenanya tipis, nanti dia cepat-cepat mengkat. Gitu. Tidak mau berhubungan lagi dengan Yusuf Mansur. Tapi ada nanti nih halunya juga kebanyakan. Sama seperti Yusuf Mansur berhalu-halu. Dari cerita Yusuf Mansur berhalu tentang sedekah, ditanggapi oleh jamaahnya juga berhalu tentang kaya. Bertalu-talulah gendang ini ditabuh. Dua-duanya ya sama-sama menikmati. Yusuf Mansur pulang menikmati uang, jemaahnya pulang menikmati cerita kosong. Walhasil Yusuf Mansur itu berubah menjadi monster. Monster yang menghabisi uang masyarakat. Tidak cukup dengan cerita sedekah, dia lanjut berurusan dengan cerita investasi. Wah, investasinya gila-gilaan ini. Investasi itu berwujud, itu uangnya bukan lagi 100-200 ribu, bukan lagi 1-2 juta, tapi itu satu jemaah masjid saja yang jumlahnya 250 orang bisa mengumpulkan uang 55 miliar rupiah ketika itu. Yusuf Mansur lalu pulang, wajahnya seperti wajah tidak berdosa di hadapan jemaahnya, ternyata dia adalah manusia ya dengan tipu-tipunya yang sudah naik ke kelas dewa. Dia sudah menjadi monster. Uang itu kemudian dia larikan, dia pindahkan membeli tanah, dia bangunlah warung steak and shake dan usaha-usaha lain. Usaha yang dia tangani sendiri, ya alhamdulillah tuh bangkrut semua. Kalau dia berfranchise dengan orang lain, nah itu yang masih ada. Gitu. Lalu kemudian setelah dia sukses sebagai monster, lahirlah anaknya yang juga mengikuti langkahnya. Anaknya kemudian menjadi tuyul yang meraup uang-uang dalam cerita-cerita nih. Kan tuyul tuh tukang curi uang-uang kecil. Gitu. Dari kantong-kantong orang, kan begitu cerita-cerita yang kita dengar ya. Bahkan jadi cerita rakyat itu, kalau ada orang kaya
kerjaannya nggak jelas, berarti dia pelihara tuyul. Nah, kalau dalam cerita Yusuf Mansur yang jadi tuyul itu ya anaknya gitu. Dia raup itu dia bikin apa lah gitu ya. Celengannya itu namanya komunitas milenial anti bokeh. Ceritanya si anti bokeh nih. Masukkan uang, Anda nggak akan bokeh. Masukkan uang, Anda bebas dari bokeh. Setelah lebih dari 90.000 orang anggota terjerat, ya cerita tabungannya itu hilang. Gitu. Acaranya ditutup. Wirdanya pergi ke luar negeri berfoya-foya dengan uang komunitas milenial anti sedekah. Orang nuntut rame-rame, dia bodoh amat. Oh katanya nggak segitu dulu. Nggak semuanya bayar 100.000. Ada yang bayar 50.000. Sudah itu ya kan nggak memenuhi syarat. Gitu aja ceritanya. Nah, inilah akibat karena masyarakat itu ingin cepat kaya gitu. Dia ingin kaya tanpa berusaha apa-apa. Kata Yusuf Mansur ini doa aja. Allah yang kerja. Kan gitu kan. Kita bawa Allah. Sertakan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Malah dalam cerita yang lebih ngeri lagi itu. Ke pasar tuh bawa Allah. Ibu-ibu nggak usah beli bayar ikan. Allah yang bayar. Nanti pulang malaikatnya yang masakin. Kalau perlu ikan sudah terhidang di tempat makan kita. Itu kan cerita manusia apa itu? Manusia sinting. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali kita sudah tidak lagi berpikiran waras tentang agama. Ya. Jadi itulah salah satu contoh ketika masyarakat kita ini sudah overdosis. Ya kan? Di dalam menangani atau obat dia beragama itu overdosis, resep yang dimakan atau obat yang dimakan tidak sesuai lagi dengan resep yang sudah diresepkan oleh dokter. Akibatnya ya sakitnya nggak habis-habis. Maka muncullah si monster yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Saking berbohongnya coba lihat tuh, namanya aslinya dia tukar-tukar gitu. Kemudian ya dari sini dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Macet di satu sedekah, dia pindah ke cerita tabungan usaha gitu. Nah, lahirlah dia sikat tuh duit TKI dan TKW Hong Kong itu yang jumlahnya ya puluhan ribu orang juga. Kan seperti kita lihat itu, dia menggunakan cara ini ya sangat halus dan sangat licik. Itu setiap bulan itu mungkin dia dapat sekitar ya, 7 miliaran juga. Itu tahunan gitu. Setelah TKW-nya ini pulang, uangnya ternyata tidak ada gitu. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Terus sembuh nggak penyakit manusia Indonesia yang berharap perubahan ini? Ya tidak sembuh. Karena memang dalam Al-Quran itu bukan itu jalan kesembuhan gitu. Dalam Al-Quran jalan kesembuhan itu adalah bekerja sebagai jihad, percaya kepada janji Allah, dan bersabar terhadap hasil yang diperoleh. Tapi kalau cara Yusuf Mansur, ya sebelum dimulai pun sudah pasti nggak akan ada hasil. Cuma orang kadang-kadang kan sering mencari cara yang cepat dan tidak perlu bekerja. Diprovokasi oleh Yusuf Mansur, nggak usah kerja, biarin Allah yang kerja. Itu kan jelas cerita palsu gitu. Nggak usah pakai cara dalil, cara logika kita aja. Itu kan cerita orang-orang yang nggak ada akalnya gitu. Di agama ditawarkan untuk orang-orang yang tidak berakal gitu. Atau orang bisa kehilangan akal sehat. Itu yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Maka untuk menyelesaikan masalah ini ya dari segi pendengarnya harus menggunakan akal sehat di dalam belajar agama. Mencari dokter-dokter yang mengerti penyakit kita gitu. Kemudian kepada pemerintah ya juru bicara atau juru dakwah palsu yang abal-abal ini harus ditertibkan. Minimal dia tidak boleh lagi manggung dengan mengumpulkan uang sedekah. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan putrinya Wirda Mansur. Kalau tidak, masyarakat di mana-mana akan menjerit. Dia dengan berpesta pora mengatakan nih warung stik kami tambah terus. Karena targetnya di 2025 ini dia mungkin minimal akan menambah warung stiknya itu 100. Kan ngeri nih.
dengan cara-cara meraup uang masyarakat kelas bawah yang ingin perbaikan nasib, berharap Allah akan membantunya melalui doa-doa maupun bersedekah secara langsung. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Yusuf Mansur untuk melancarkan tipu dayanya sehingga dia kaya dengan sekaya-kayanya sendiri dan tidak peduli dengan nasib jamaah yang pernah mempercayainya dan memberikan uangnya untuk Yusuf Mansur. Mari kita berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.